Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini Ibu akan menerangkan pelajaran IPA materi kelas 9 semester ganjil bab pertama, yaitu tentang reproduksi atau perkembangbiakan manusia. Nah, di sini nanti akan kita lihat apa yang disebut dengan perkembangbiakan, yaitu usaha makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan atau anak. Tujuannya apa? Untuk melestarikan jenisnya dari kepunahan. Nah, kita perhatikan perkembangbiakan ini ada dua. Ada perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Untuk perkembangbiakan pada manusia itu terjadi secara generatif. Nah, secara generatif itu berarti melibatkan induk jantan dan induk betina. Nah, di sini ada alat kelamin jantan yang tandanya seperti ini, dan kelamin betina tanda bulat ada kepanah. Di sini kelamin betina menghasilkan yang namanya ovum. Ovum dihasilkan oleh ovarium. Ovarium ini terdapat di dalam tubuh perempuan atau betina. Kemudian jantan memiliki alat kelamin yang namanya testis yang menghasilkan sperma. Nah, sperma ini dengan ovum nanti akan bertemu, akan membentuk namanya zigot. Nah, di sini kita lihat nih contoh hasil perkembangbiakan makhluk hidup pada hewan. Ini telur ya. Nah, di dalam telur ini ada namanya kandung lembaga yang ini pertama disebut dengan kuning telur. Kemudian ada lagi cangkang. Nih, cangkang, kemudian ada lagi putih telur, albumin, dan ada lagi tali kuning telur yang disebut dengan kalaza. Kemudian ada nih rongga udara. Ini rongga udara. Jadi kalau kamu buka telur nanti akan kelihatan ada seperti tali-tali putih, itu adalah tali kuning telur. Itu yang menghubungkan dengan induknya untuk mendapatkan makanan saat masih dalam tubuh induknya. Ini rongga udara. Ini rongga udara. Jadi kalau kamu buka telur nanti akan kelihatan ada rongga udara untuk pernafasan di sini. Nah, sperma. Ini sperma. Nah, sperma itu yang dihasilkan oleh apa tadi? Sel kelamin jantan. Nah, ini disebut dengan kepala sperma, ini leher, dan ini ekor. Nah, ya. Kita lanjut. Nah, dalam proses pembentukan sperma itu ada peristiwa namanya spermatogenesis. Spermatogenesis itu yang pertama diawali dengan spermatogonium. Nah, spermatogonium ini nanti akan pecah menjadi spermatosit primer. Nah, kemudian spermatosit primer ini akan membelah lagi menjadi dua spermatosit sekunder. Nah, sekunder ini jadi dua ya. Dua, ini bagian pertama, ini bagian kedua. Nah, bagian pertama juga nanti akan membelah lagi menjadi spermatid. Bagian spermatosit sekunder ini juga nanti akan membelah lagi menjadi spermatid. Nah, yang tiga ini nanti akan mati. Yang hidup hanya cuma satu, ini sperma ya. Nah, ini peristiwa spermatogenesis. Dan kita lanjut peristiwa oogenesis. Kalau peristiwa oogenesis itu peristiwa pembentukan ovum yang dari awal pembentukannya ada namanya oogonium. Nanti oogonium ini akan membentuk oosit primer. Nah, dia membelah lagi menjadi dua oosit sekunder. Pertama ini akan membentuk dua bagian lagi. Kemudian yang satu lagi membentuk lagi dua bagian, jadi empat. Nah, dari empat ini yang tiga ini polosit. Polosit ini tidak berkembang. Sementara ini ada lagi fertil ovum. Nah, dari sini yang akan membentuk sel telur atau ovum ya. Nah, setelah terbentuk sperma dan ovum nanti akan bersatu di dalam tubuh makhluk hidup akan membentuk zigot. Nah, bagaimana perkembangbiakan manusia? Kalau pada manusia, alat perkembangbiakan manusia lebih lengkap dan lebih kompleks dibandingkan dengan makhluk lain seperti hewan dan tumbuhan. Fertilisasinya terjadi dalam tubuh manusia, yaitu pada umumnya terjadi di saluran telur atau ovidak atau tuba falopi.
Nah, embrio berkembang di dalam rahim induk betina selama kurang lebih 280 hari atau lebih kurang 9 bulan 10 hari yang disebut dengan masa kehamilan. Nah, pada kita lihat di sini ada tadi Ibu sudah terangkan tentang proses pembentukan sperma dan ovum. Nah, kita lihat dulu pada laki-laki itu ada beberapa jenis alat kelamin. Yang pertama testis. Testis itu tempat menghasilkan sperma yang tadi sudah disebutkan. Kemudian epidimis, tempat pematangan sperma. Sperma yang sudah dihasilkan nanti ditaruh satu tempat namanya epidimis. Epididymis. Setelah matang nanti dia akan keluar melalui saluran sperma atau vas deferens. Nah, kemudian ada lagi alat kelamin namanya penis. Penis itu adalah alat untuk masukkan sperma ke vagina. Kemudian ada lagi kelenjar prostat menghasilkan cairan semen untuk makanan. Kemudian ada pubis merupakan rambut kemaluan. Ini alat kelamin laki-laki. Kita lanjut. Ini alat kelamin perempuan yang disebut dengan satu ovarium itu tempat menghasilkan telur. Kemudian oviduct saluran tempat berlangsungnya proses pembuahan. Kemudian rahim tempat berkembangnya embrio dan endometrium dinding rahim tempat menempelnya sel telur dan yang telah dibuahi. Vagina itu jalan keluarnya bayi yang akan lahir. Nah, ini. Nah, di oviduct ini nanti akan terjadi pembuahan. Di sini di oviduct ini sel telur dan sel sperma akan bertemu. Kalau dia sudah bertemu akan terjadi pembuahan, terbentuk namanya zigot. Nah, zigot ini nanti terus berjalan akan menuju rahim. Nah, di rahim dia membentuk embrio. Nah, di embrio ini dia nanti nempel di rahim dan akan berkembang biak di dalam tubuh makhluk hidup atau tubuh betina selama 9 bulan tadi, masa kehamilan pada manusia ya. Dan lanjut. Nah, ini kita lihat gambar alat kelamin laki-laki ya. Dan ini alat kelamin perempuan. Nih. Nah, setelah ada pertemuan antara sel kelamin betina dan sel kelamin jantan membentuk zigot, zigot berkembang embrio. Nah, di dalam tubuh nanti akan berkembang seperti ini nih. Yang selama 14 minggu, 9 minggu, 12 minggu, 16 minggu, 20 minggu, 25, 29, 38. Nah, ini sebenarnya ini udah sempurna. Ini tinggal penyempurnaan saja. Ini biasanya terjadi 7 bulan ya. Minggu tahap perkembangan. Nah, setelah lahir manusia nanti ada jenis kelaminnya laki-laki dan ada jenis perempuan. Nah, kalau untuk laki-laki tanda dia memiliki alat yang berfungsi untuk reproduksi nanti ada namanya sifat-sifat seks kelamin sekunder. Untuk laki-laki ditandai dengan suaranya mulai membesar, dadanya membidang, tumbuh jakun di leher, tumbuh rambut pada tempat tertentu dan keluar mani mimpi basah. Dan kalau mimpi basah dalam agama Islam harus nanti mandi wajib ya. Dalam agama nanti akan dipelajari bagaimana caranya mandi wajib. Kemudian ada lagi perempuan. Nah, dari perempuan ditandai dengan sifat-sifat seks sekundernya itu pinggulnya membesar, tumbuhnya bukit kembar, susu, kemudian ada lagi kulitnya menjadi halus, kemudian tumbuh rambut pada tempat tertentu dan mengalami menstruasi. Nah, menstruasi tadi bila tidak terjadi pembuahan, tidak terjadi pertemuan antara sel kelamin jantan dan betina, maka setiap bulan akan mengalami menstruasi peluruhan dari sel telur. Lanjut. Nah, dari keterangan tadi maka kita lihat bahwa dalam sistem reproduksi itu akan mengalami kelainan atau penyakit yang disebut dengan adanya namanya gonorrhea, herpes, keputihan, sifilis, nah, vaginitis, nih AIDS, bisul, kelamin nih jenis penyakit. Nah, sekarang kita lihat bagaimana siklus menstruasi pada perempuan. Menstruasi itu peristiwa luruhnya dinding endometrium dan matinya sel telur yang tidak dibuahi. Jadi sel telur yang tidak dibuahi
maka akan meluruh dan disebut dengan perempuan mengalami menstruasi. Siklus menstruasi itu peristiwa menstruasi yang terjadi secara siklik dan periodik. Siklusnya terjadi antara 28 sampai 30 hari. Nah, lama menstruasi 5 sampai 7 hari. Ya, 5 nih ya. Namanya mens. Jadi dalam sebulan itu lamanya 5 sampai 7 hari. Nah, kemudian kita lihat masa perkembangan embrio yang terdapat dalam tubuh makhluk hidup. Itu seorang wanita yang sudah berusia kira 10 sampai 13 tahun, dalam tubuhnya sudah dihasilkan hormon estrogen. Hormon ini berperan memacu ovarium untuk menghasilkan sel telur. Kurang lebih 400 sampai 450 buah pada ovarium kanan dan kiri. Selanjutnya akan dikeluarkan satu buah setiap bulan bila tidak terjadi pembuahan yang disebut dengan ovulasi. Jadi ovulasi itu proses lepasnya sel telur dari ovarium, kemudian melalui saluran telur menuju rahim dan menempel implantasi pada dinding rahim selama 1 minggu. Yang ini disebut dengan nidasi. Wanita yang dalam kondisi ini disebut masa subur atau fertil. Ya. Nah, untuk di sini mati Nah, setelah itu kalau setelah meluruh kemudian ovarium ini mati disertai luruh hancurnya dinding endometrium dan keluar dalam bentuk darah ke vagina. Yang ini disebut dengan peristiwa menstruasi. Jadi sel telur yang meluruh itu disebut dengan menstruasi. Sel telur yang dibuahi akan berkembang menjadi zigot dan selanjutnya zigot. Nah, kalau ini peristiwa kehamilan. Kalau ini menstruasi. Ya. Dan mungkin itu saja materi yang Ibu sampaikan tentang reproduksi manusia. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like dan subscribe di channel Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.